Saya Ariel Amada Putri dari Prodi Manajemen dengan NIM 212010200018. Pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah-salah kata atau NANI? お前はもう死んでいる。 How you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. itu, perkenalkan. Rasakan adanya dampak negatif yang dapat kembali bersekolah secara tatap muka. Nah, ini baru benar. Oke, mari kita lakukan dengan serius kali ini dan 1, 2, 3 let's go Ichikiwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Ariel Amanda Putri dari Prodi Manajemen dengan NIM 21201020000183 akan menyampaikan pendapat saya terkait dengan diskusi mata kuliah Pancasila dengan topik memaknai kondisi pandemi COVID-19, khususnya dampak yang ditimbulkan bagi kalangan milenial. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali generasi milenial dan generasi Z yang ikut merasakan adanya dampak setelah penyebaran COVID-19 pada awal Maret 2020 lalu. Generasi milenial merasakan adanya dampak negatif pada perekonomian dan finansial mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan di tiap perusahaan akibat meluasnya COVID-19 yang menyebabkan beberapa perusahaan harus mengurangi jumlah pekerjanya dan mengalami kebangkrutan. Tidak hanya secara finansial, generasi milenial juga merasakan dampak buruk dari COVID-19 berupa menurunnya kesehatan mental mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan dari pemerintah yang melarang masyarakat untuk berkumpul dalam jangka waktu yang panjang sehingga beberapa masyarakat dari kalangan milenial akan merasakan stres dan frustasi. Dampak yang sama juga dirasakan oleh generasi Z yang sebagian besarnya merupakan pelajar sekolah hingga mahasiswa yang harus melaksanakan kegiatan pembelajarannya secara daring. Beberapa pelajar dan mahasiswa yang kekurangan fasilitas untuk mengikuti daring akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajarannya. Juga, suasana pembelajaran yang dilakukan secara daring dan secara tatap muka tentu akan berbeda. Banyak pemuda dari golongan generasi Z yang akan merasa bosan dan stres karena berlama-lama menatap layar gadget, hingga menurunnya rasa bersosialisasi dan berinteraksi dengan guru, teman-teman, dan lingkungan publik. Namun, saat ini kondisi penyebaran COVID-19 sudah berangsur menurun dan semakin membaik loh. Ditambah dengan program vaksinisasi dari pemerintah yang diharapkan dapat menurunkan resiko terjangkit virus COVID-19. Banyak institusi dan perusahaan yang telah kembali dibuka dan dapat dihadiri secara langsung atau offline, sehingga kondisi perekonomian mulai berangsur membaik dan pelajar dapat kembali bersekolah secara tatap muka. Untuk topik selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai spiritualitas yang perlu ditingkatkan dalam keterkaitan antara gerakan 3M dengan meningkatkan imunitas dan keimanan dalam menghadapi COVID-19. Negara Indonesia merupakan negara berketuhanan yang mengakui kehidupan beragama. Bahkan, setelah penyebaran virus COVID-19, masyarakat Indonesia tetap melakukan kegiatan beribadah mereka sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengkarantina diri di rumah masing-masing, tempat-tempat ibadah juga ditutup, guna mencegah adanya kerumunan antar masyarakat
yang bisa saja menjadi penyebab utama penularan COVID-19 meningkat. Pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu, serta untuk tidak mengadakan kegiatan keagamaan lainnya agar tidak menjadi sarana penularan COVID-19. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap menjaga imunitas tubuh agar kesehatan tetap terjaga dan risiko tertular COVID-19 akan dapat diminimalisir. Jadi, walaupun wabah pandemi ini menyebar luas, bukan berarti kita sebagai manusia beragama juga berhenti melaksanakan kegiatan beribadah kita. Kita tetap harus menjaga imunitas tubuh agar selalu sehat dan menjaga nilai-nilai spiritual yang kita miliki sebagai hamba Tuhan yang taat. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi penyebaran COVID-19 pada tahun lalu, pada masa sekarang, penyebaran virus mengalami penurunan dan mulai membaik. Sehingga tempat-tempat beribadah juga banyak yang telah dibuka kembali dan masyarakat sudah dapat melakukan kegiatan beribadah secara bersama-sama. Tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, demikian pendapat saya mengenai topik diskusi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Ariel Amanda Putri izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.